Halo anak, berjumpa kembali dengan Pak Wisnu di Matematika Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu. Hari ini, Pak Wisnu akan menjelaskan tentang menafsirkan operasi hitungan dua bilangan. Kalian simak pembelajaran dari Pak Wisnu ya. Pak mulai. Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Pada pembulatan kesatuan terdekat, yang diperhatikan adalah angka persepuluhan. Jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka persepuluhannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Contoh, 22,3 dibulatkan menjadi 22 karena persepuluhan di bilangan itu kurang dari 5. Nah, di sini persepuluhannya 3 ini ya. Nah, karena 3 ini kurang dari 5, maka kita hilangkan menjadi 22. Contoh yang kedua, 451,7 dibulatkan menjadi 452 karena persepuluhan di bilangan itu lebih dari 5. Di sini persepuluhannya 7, kita bulatkan ke atas menjadi 1, kita jumlahkan menjadi 452. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Pada pembulatan ke puluhan terdekat, yang diperhatikan adalah angka satuan. Jika angka satuan kurang dari 5, meliputi 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, meliputi 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Contoh, 32 dibulatkan menjadi 30 karena satuan di bilangan itu kurang dari 5. Contoh yang kedua, 259 dibulatkan menjadi 260 karena satuan di bilangan itu lebih dari 5. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Pada pembulatan ke ratusan terdekat, yang diperhatikan adalah angka puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka puluhan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Contoh, 238 dibulatkan menjadi 200 karena puluhan di bilangan itu kurang dari 5. Di sini puluhannya 3 ya. Maka kita ubah menjadi 0 dan 8-nya harus ikut menjadi 0. Contoh yang kedua, 1507 dibulatkan menjadi 1500 karena puluhan di bilangan itu kurang dari 5. Di sini puluhannya 0. 0 pasti kurang dari 5, maka tetap 0 dan 7-nya kita ubah menjadi 0. Contoh yang ketiga, 1587 dibulatkan menjadi 1600 karena puluhan di bilangan itu lebih dari 5. Di sini puluhannya 8, kita ubah ke atas menjadi ratusan dan hasilnya 1600. Pembulatan bilangan desimal. Aturan pembulatan bilangan desimal sama seperti pembulatan pada bilangan caca. Dalam pecahan desimal dibulatkan sampai per seribuan, per seratusan, per sepuluhan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 31,076 dibulatkan ke per seratusan menjadi 31,08. Kok bisa Pak Wisnu? Bapak jelaskan. Oke, di belakang koma yang pertama ini per sepuluhan, yang kedua per seratusan, yang ketiga per seribuan. Berhubung kita ubah ke per seratusan, maka yang kita lihat yaitu per seribuannya di belakangnya. Dan ini 6. Lebih dari 5 kita ubah ke atas menjadi 8. Hasilnya 31,08. Yang kedua, 31,076 dibulatkan ke per sepuluhan menjadi 31,1. Oke, per sepuluhannya ini 0. Per seratusannya 7. Nah, yang kita lihat per seratusannya karena diminta per sepuluhan, jadi 7 ini di atas 5, maka kita ubah menjadi 1. Hasilnya 31,1. Yang ketiga, 8,277 dibulatkan ke persepuluhan menjadi
8,3. Oke, kalau persepuluhan yang kita lihat yaitu perseratusan. Persatusannya 7, kita bulatkan ke atas menjadi 1, kita jumlahkan menjadi 8,3. 8,277 dibulatkan ke satuan menjadi 8. Kenapa? Karena persepuluhannya ini 2, maka kurang dari 5 kita hilangkan menjadi 8. Oke, selanjutnya Pak Wisnu akan menjelaskan tentang menafsirkan hasil operasi hitungan dua bilangan. Menafsirkan hasil operasi hitungan dua bilangan yaitu menafsir hasil operasi hitung dilakukan dengan membulatkan bilangannya terlebih dahulu sebelum menghitung. Jadinya kalian bulatkan terlebih dahulu baru kalian hitung. Seperti ini ya. Ini penjumlahan. Tentukan taksiran kepulauan terdekat dari 32 plus atau ditambah 65 sama dengan titik-titik. Oke, kita bulatkan terlebih dahulu atau tafsirkan yang 32 dulu. 32 dibulatkan menjadi 30, 65 dibulatkan menjadi 70. Taksirannya adalah 30 ditambah 70, hasilnya 100. Jadi hasil taksiran penjualan terdekat adalah 100. Mudah ya anak-anak? Oke, sekarang pengurangannya. Tentukan taksiran kepulauan terdekat dari 88 dikurangi 62 sama dengan, kita bulatkan dulu, 88 dibulatkan menjadi 90, 62 dibulatkan menjadi 60. Taksirannya adalah 90 dikurangi 60, hasilnya 30. Jadi hasil taksiran pengurangan terdekat adalah 30. Jadi hasilnya kira-kira 30 ini. Oke, sekarang perkalian. Tentukan taksiran dari 456 dikali 27. Kita bulatkan. 456 dibulatkan menjadi 500. Loh Pak, kok 500? Ya, karena 456 itu bilangan ratusan, maka kita bulatkan ya ke ratusan terdekat. Jadi di sini puluhannya 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 500. 27 dibulatkan menjadi 30 karena 27 bilangan puluhan, maka dibulatkan ke puluhan terdekat. Taksirannya adalah 500 dikali 30, hasilnya 15.000. Jadi hasil taksiran puluhan terdekat adalah 15.000. Sekarang pembagian. Tentukan taksiran dari 428 dibagi 21. Oke, 428 dibulatkan menjadi 400 karena ingat ya, 428 bilangan ratusan, maka dibulatkan ke ratusan terdekat. 21 dibulatkan menjadi 20 karena 20 bilangan puluhan, maka dibulatkan ke puluhan terdekat. Taksirannya adalah 400 dibagi 20 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, di sini Pak Wisnu mempunyai latihan soal yang bisa kalian kerjakan di buku kalian. Kalian tulis soalnya, kalian kerjakan sesuai dengan cara yang Bapak jelaskan tadi. Hasilnya kalian bisa foto lalu kirim ke guru kalian. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari Pak Wisnu. Silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel dari Pak Wisnu. Lalu klik tombol like jika kalian suka dengan pembelajaran dari Pak Wisnu. Komen dan share pembelajaran dari Pak Wisnu ini supaya lebih bermanfaat untuk teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!